Pemrosesan transaksi siklus pengolahan data. Fungsi penting dari CA ialah untuk memproses transaksi perusahaan secara efektif dan efisien. Dalam siklus pengolahan data, terdapat 4 tahap yang harus dilakukan, yakni input, output, penyimpanan data, pengolahan data, dan output informasi. Input. Dalam proses input, langkah pertama yang harus dilakukan ialah pengambilan data transaksi dan memasukkannya dalam sistem. Data harus dikumpulkan dari 3 segi setiap aktivitas bisnis. Yang pertama yakni setiap aktivitas yang menarik. Yang kedua, sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas. Dan yang ketiga, orang yang berpartisipasi dalam setiap aktivitas. Contoh siklus pendapatan yang sering melakukan transaksi adalah penjualan, baik kas maupun kredit. SNS mungkin perlu untuk mengumpulkan data mengenai transaksi penjualan sebagai berikut. Waktu dan tanggal penjualan terjadi, karyawan yang membuat penjualan dan petugas pemeriksaan yang memproses penjualan. Register pemeriksaan tempat penjualan diproses. Barang yang terjual, kuantitas setiap barang yang terjual. Membuat daftar harga dan harga aktual dari setiap barang yang terjual, total jumlah penjualan, instruksi pengiriman. Untuk penjualan kredit nama pelanggan, tagihan untuk pelanggan, dan alamat pengiriman. Dokumen turnaround adalah output perusahaan untuk pihak eksternal yang seringkali menambahkan data ke dokumen dan kemudian mengembalikan ke perusahaan sebagai dokumen input. Dokumen turnaround ada dalam bentuk mesin yang dapat dibaca untuk mempermudah pemrosesan berikutnya sebagai catatan input. Contohnya adalah tagihan utilitas yang dikirim ke pelanggan, dikembalikan bersama pembayaran pelanggan, dan dibaca oleh alat pemindai khusus ketika dikembalikan. Langkah kedua adalah pemrosesan input dalam memastikan data yang diambil akurat dan lengkap. Salah satu cara untuk melakukannya adalah untuk menggunakan otomatisasi data sumber atau dokumen turnaround yang didesain dengan baik dan layar entry data. Layar input data biasanya berisi isi daftar semua data yang dibutuhkan pengguna untuk dimasukkan. Terkadang, layar-layar ini menyerupai dokumen sumber, dan pengguna mengisi layar menggunakan cara yang sama dengan dokumen sumber kertas. Langkah ketiga adalah pemrosesan input yang berfungsi untuk meyakinkan kebijakan perusahaan diikuti, seperti menyetujui atau memverifikasi transaksi. Contohnya, SNS tidak ingin menjual barang ke pelanggan yang belum membayar tagihannya atau menjual barang untuk pengiriman sesegera mungkin yang keluar dari stok. Permasalahan-permasalahan ini dicegah oleh sistem pemrograman dengan melakukan pengecekan pada batas kredit pelanggan dan catatan pembayarannya, dan juga status kepersediaan sebelum menginformasi penjualan kepada pelanggan. Penyimpanan data. Penting untuk memahami bagaimana data disusun. A. Buku besar. Terdiri dari 2 buku yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar pembantu berisikan data yang lebih mendetail untuk akun buku besar umum. Selain itu, terdapat juga akun kontrol untuk membantu menjaga keakuratan data SIA. B. Teknik pengodean. Pengodean atau coding adalah penetapan sistematis dari angka atau huruf pada item untuk mengklasifikasi atau mengatur item-item tersebut. Terdapat beberapa metode pengodean, antara lain yang pertama, kode urutan. Kode urutan adalah item-item yang diberikan nomor secara berurutan sehingga perbedaan dalam kode urutan akan mengindikasikan item hilang yang sebaiknya diinvestigasi. Yang kedua, kode blok. Kode blok adalah blok angka yang dicadangkan untuk kategori data tertentu sehingga akan membantu untuk mengatur data. Yang ketiga, kode grup. Kode grup adalah 2 atau lebih subgrup digit yang digunakan untuk kode item. Kode grup seringkali digunakan bersamaan dengan kode blok. Yang keempat, kode mnemonik. Kode mnemonik adalah huruf dan angka yang diselingi untuk mengidentifikasi item. Kode mnemonik berasal dari deskripsi item dan biasanya mudah dihafal.
C. Bagan akun. Bagan akun adalah daftar semua angka yang ditetapkan untuk neraca dan laporan laba rugi. Angka akun memungkinkan transaksi data untuk dikodekan, diklasifikasikan, dan dimasukkan ke dalam akun yang sesuai. D. Jurnal. Terdiri dari dua jenis jurnal, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Yang pertama, jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak sering atau rutin, seperti pembayaran pinjaman dan penyesuaian akhir periode, serta jurnal penutup. Yang kedua, jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat sejumlah besar transaksi berulang, seperti penjualan kredit, penerimaan kas, pembelian, dan pengeluaran kas. E. Jejak audit. Jejak audit adalah jalur yang memungkinkan transaksi untuk ditelusuri melalui sistem pengolahan data dari titik asal ke output atau mundur dari output ke titik asal. Ini digunakan untuk mengecek keakuratan dan validitas posting buku besar dan untuk menelusuri perubahan dalam akun buku besar umum dari saldo awal ke saldo akhir. F. Konsep penyimpanan berbasis komputer. Entitas merupakan objek yang informasinya akan disimpan. Contohnya, karyawan, barang persediaan, atau pelanggan. Setiap entitas memiliki atribut atau nomor identifikasi dan karakteristik khusus yang disimpan dalam database. Database terdiri dari beberapa komponen antara lain. Yang pertama, karakter. Karakter merupakan bagian terkecil dari data. Yang kedua, field. Field merupakan atribut dari record dan berisi satu atau lebih karakter. Yang ketiga, record adalah kumpulan dari field. Yang keempat, file. File ini merupakan kumpulan dari record yang kemudian bergabung dengan file lainnya menjadi database. Master file adalah file yang cenderung tetap sepanjang waktu. Pengertian ERP. Pada tahun 1990, Gartner menciptakan istilah ERP untuk mendeskripsikan evolusi perencanaan kebutuhan material dan perencanaan sumber daya manufaktur. ERP adalah sebuah sistem perangkat lunak modular atau standar yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan ke dalam satu sistem yang terpadu. Sistem ERP ini mengatasi permasalahan-permasalahan pada saat sistem ini mengintegrasikan semua aspek dalam operasi perusahaan dengan SIA internasional. Sebagian besar organisasi besar dan menengah menggunakan sistem ERP ini untuk mengkoordinasi dan mengelola data, proses bisnis dan sumber data mereka. Sistem ERP ini dapat mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data dan memberikan informasi yang diperlukan manajer dan pihak eksternal untuk mengukur perusahaan. Sistem ERP bersifat modular, dengan setiap modul menggunakan praktik bisnis terbaik untuk mengotomisasi proses bisnis standar. Modul ERP ini mencakup sebagai berikut. Yang pertama, ada keuangan atau sistem buku besar dan pelaporan, yaitu mencakup buku besar, piutang, utang, aktiva tetap, dan lain-lain. Yang kedua, SDM dan pengajian. SDM ini mencakup imbalan kerja karyawan, pelatihan, waktu dan kehadiran, manfaat, dan laporan pemerintah. Yang ketiga, siklus pendapatan, yaitu mencakup entry pesanan penjualan, pengiriman, persediaan, penerimaan kas, perhitungan komisi. Yang keempat, siklus pengeluaran pembelian, yaitu mencakup penerimaan dan inspeksi persediaan, persediaan manajemen gudang, dan pengeluaran kas. Yang kelima, siklus produksi, yaitu mencakup perekayasaan, penjadwalan produksi, daftar bahan baku, barang dalam proses, manajemen alur kerja, pengendalian kualitas, manajemen biaya, dan proses manufaktur dan proyek. Yang keenam, manajemen proyek, yaitu mencakup penetapan biaya, penagihan, waktu dan biaya, unit kinerja, dan manajemen aktivitas. Yang ketujuh, manajemen hubungan pelanggan, yaitu mencakup penjualan dan pemasaran, komisi, pelayanan, kotak pelanggan, dan dukungan pusat panggilan.
Dan yang terakhir, alat sistem, yaitu mencakup membuat data file induk. Sistem ERP dengan database terpusat. Yang pertama, ERP memberikan tampilan tunggal atas data organisasi dan situasi keuangan yang terintegritas di seluruh perusahaan. Yang kedua, input data diambil atau dikunci sekali saat dimasukkan ke dalam sistem berbeda. Yang ketiga, manajemen mendapatkan visibilitas yang lebih besar ke dalam setiap area perusahaan dan mampu memonitor yang lebih besar. Yang keempat, organisasi memiliki pengendalian yang baik. Yang kelima, prosedur dan pelaporan yang dikendalikan dengan baik. Yang keenam, pelayanan pelanggan meningkat karena karyawan dapat dengan cepat mengakses pesanan. Yang ketujuh, pabrik manufaktur menerima pesanan baru secara real time. Berikut juga ada kerugian apabila perusahaan menggunakan sistem ERP. Yang pertama, biaya perangkat keras ERP. Perangkat lunak dan biaya konsultasi berkisar 50 juta dolar. Yang kedua, jumlah waktu yang diminta dapat menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengimplementasikan sistem ERP secara penuh. Yang ketiga, perubahan proses bisnis. Yang keempat, kompleksitas.